Tahun 2014, 3 pekerja konstruksi Rusia memutuskan untuk beristirahat sejenak dari pekerjaan mereka. Di sebuah pulau terpencil, mereka duduk santai bersama anjing kesayangan, menikmati udara dingin yang segar. Tawa mereka pecah ketika seekor anak beruang tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. Anjing mereka segera mendekat, bermain dengan si anak beruang. Para pekerja tertawa menganggap momen itu sebagai sesuatu yang unik dan polos. Mereka bahkan mengeluarkan kamera untuk merekamnya. Namun, ada satu hal yang tidak mereka sadari. Anak beruang hampir tidak pernah sendirian. Сейчас она ему поймает. Suasana yang tadinya penuh tawa berubah drastis ketika dari balik semak-semak induk beruang muncul. Tubuhnya besar, matanya hitam, dan langkahnya berat. Para pekerja langsung membeku. Tidak ada suara, hanya tatapan saling mengunci antara manusia dan predator. Ketegangan itu seperti duel tanpa kata. Mereka berharap induk beruang akan pergi, tapi harapan itu hancur ketika anjing mereka melangkah maju mendekati beruang. Нет места. Вот, так я уже всю флешку снимал. Ничего себе. Bagi sang induk, itu adalah ancaman nyata. Tanpa ragu sedetik pun, ia pun menerjang. Video berhenti di sana. Namun apa yang terjadi setelahnya jauh lebih kelam. Keesokan harinya, tim pencari tiba di pulau tersebut. Apa yang mereka temukan membuat semua orang merinding. Tubuh ketiga pria itu tercabik-cabik, hancur tak berbentuk. Anjing mereka pun tidak selamat, hanya gumpalan bulu yang tersisa. Tubuhnya hilang, kemungkinan besar dimakan oleh beruang. Kengerian itu begitu parah, hingga identifikasi visual mustahil dilakukan. Para penyelidik harus menggunakan rekam gigi untuk memastikan bahwa sisa-sisa itu memang milik 3 pekerja yang sebelumnya merekam pertemuan tersebut. Beruang-beruang itu tidak pernah tertangkap. Pelajaran yang bisa diambil dari tragedi ini, jika kamu melihat anak beruang di alam liar, segeralah lari. Induknya selalu berada dekat, meski kamu tidak melihatnya, dan percayalah, kamu tidak akan bisa berlari lebih cepat atau mengalahkannya dengan kekuatan. Lucas Brunel dikenal sebagai seorang pesepeda profesional yang selalu mencari kebebasan di jalanan panjang, menembus alam, dan menikmati landscape indah yang ia temui. Biasanya, video-video yang ia buat penuh dengan semangat petualangan dan energi positif. Namun kali ini, apa yang ia rekam berbeda jauh dari biasanya. Video itu meninggalkan rasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang tidak beres sejak awal perjalanan. Hari itu, Lucas berencana membawa keponakannya yang bernama Kevin dalam sebuah perjalanan bersepeda. Rutenya terdengar menyenangkan, melewati tebing curam, berenang di pantai yang jernih, lalu menutup hari dengan berkemah di hutan. Well, this has been amazing staying at my parents' and riding around Martha's Vineyard, and we're going to venture out because today is Kevin's last day here. See the cliffs and some paths and some cold water swimming on a very clean beach, cleanest on the East Coast probably, up at Aquina. And we're going to do some bush camping after that, and then in the morning we're going to do some rock diving at another beach. So anyway, yeah, it's gonna be a cold ass night. I'm already kind of cold right now, but apparently tonight it's gonna be like 60 degrees or something. So yeah. Yeah, cold. Yeah, but we're used to those temperatures and camping and all kinds of weird stuff. So anyway, let the journey begin. Mereka bersepeda lebih dari 5 jam, menembus jalanan berliku, merasakan angin laut yang dingin, dan sesekali berhenti untuk berenang di pantai Aquina yang terkenal bersih.
Namun ketika matahari perlahan tenggelam dan bayangan panjang mulai menelan jalanan, mereka sadar harus segera mencari tempat untuk berkemah. Akhirnya mereka tiba di tepi sebuah hutan. Tempat itu sunyi, hanya suara serangga malam yang terdengar. It's just after sunset, so we actually planned on getting here earlier, but anyways, swimming and some really nice roads and whatnot kind of got in the way of that. But yeah, we are definitely tired and we're going to set up camp. This is an ideal space because you can't really see it, but we are on the top of a hill and we're guarded by another hill that's even higher. And so this is a really great space. So anyway, I'm really glad we made it. So we're going to set up camp. Mereka mendirikan tenda, lalu Lukas mengusulkan sesuatu. Berjalan sebentar ke tepi hutan untuk melihat cahaya kota, atau yang orang-orang sekarang bilang city light. Saat itu Kevin menolak, namun Lukas berhasil meyakinkannya dan Kevin akhirnya ikut. Perjalanan kecil itu berubah menjadi awal dari sesuatu yang menegangkan. And we have chocolate. Yeah. Campfire. That's after you let us some sardines, young man. We could find some dry firewood. That would be kind of nice. Yeah. Wonder what your parents must think of you doing all this crazy shit. Dude, you're with me. All right. I am not camping anymore. Dude, all right, dude. I know I said the satanic shit, but it's a fucking joke. I'm not serious, man. Dude, I don't want to camp. I don't want to camp anymore. Yeah, but there's nothing we can camp. Dude. This doesn't have to we can camp fine. There's nothing out here to get you. Yeah, then what the is that noise, huh? Just take a look. Dude, you need to calm your fucking tits. I know this is my last fucking night. I'm gonna take it down a notch. Dude. Di tengah langkah mereka, Kevin mulai merasa tidak nyaman. Suara retakan terdengar dari balik pepohonan. Angin malam membawa aroma tanah basah dan udara terasa semakin dingin. Lukas berusaha tetap tenang, tapi Kevin mulai panik. You're a fucking bitch, man. Mereka melihat sesuatu yang membuat Kevin merinding. Ya, ada sebuah perlengkapan ritual, lilin-lilin kecil, simbol aneh yang digoreskan di tanah, dan susunan batu yang tidak wajar. Kevin langsung ketakutan. Ia tidak pernah menyukai hal-hal gelap semacam itu. Suara retakan semakin jelas, seperti suara langkah kaki yang berusaha disembunyikan. Kevin yakin mereka tidak sendirian. Ia menatap Lukas dengan marah, merasa dibohongi. Tanpa pikir panjang, ia berlari kembali ke perkemahan, mengambil sepedanya dan mengayuh secepat mungkin menuju rumah. Namun yang aneh adalah sikap Lukas. Ia tidak tampak terlalu terganggu, seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan mereka temui. Pertanyaan pun muncul, apakah Lukas sengaja membawa Kevin ke sana? Apakah ia punya rencana gelap yang tidak diketahui? Atau justru Lukas sama-sama ketakutan, tapi berusaha terlihat tenang agar tidak membuat Kevin semakin panik. Hingga hari ini tidak ada jawaban, tidak ada klarifikasi, tidak ada informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Video berhenti begitu saja, meninggalkan misteri yang tak terpecahkan. Dan kini, bagaimana menurut kalian? Ini adalah Sergei, seorang pemburu profesional. Ia bukan sekedar pemburu biasa. Ia adalah sosok yang terbiasa menantang dirinya dengan ekspedisi panjang, berhari-hari bahkan berminggu-minggu, hidup sendirian di alam liar. Baginya, kesunyian hutan dan kerasnya alam adalah sahabat. Namun kali ini, ia memilih sebuah tempat yang berbeda.
Pegunungan Seiyan, wilayah yang jauh dari peradaban, dikenal sebagai tanah berhantu dan telah lama mendapat reputasi sebagai tempat terkutuk. Konon, pegunungan itu menyimpan rahasia gelap. Orang-orang bercerita tentang ilmu hitam, monster yang tak pernah terlihat jelas, bahkan hantu yang menampakkan diri di malam hari. Sergei dengan sikap skeptisnya menganggap semua itu hanya dongeng, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk membuktikan sendiri. Video yang diunggah pada 14 April 2021 menjadi saksi perjalanan ini. Setelah tiba di lokasi, ia mendirikan perkemahan sederhana. Malam-malam pertama, ia habiskan dengan merencanakan cara berburu Manurian Wapiti, rusa besar yang katanya hanya muncul di malam hari dan sering dikaitkan dengan kisah-kisah mistis. Sergei menyiapkan umpan di jalur yang ia perkirakan akan dilalui rusa itu. Namun ketika malam benar-benar turun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari balik kegelapan terdengar suara aneh. Bunyi logam beradu berulang-ulang, seolah ada sesuatu yang bergerak dengan rantai atau besi. Sergei terdiam, tubuhnya tegang. Ia tahu itu bukan berasal dari hewan biasa. Ia segera bergegas kembali ke perkemahan, tapi langkahnya diikuti oleh suara lain, bisikan samar seperti suara manusia yang berbicara pelan, namun tak jelas kata-katanya. Semakin ia berjalan cepat, bisikan itu semakin dekat, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Ketegangan memuncak. Sergei mengangkat senapannya, bersiap menghadapi apapun yang mendekat. Тихо. Пошли, пошли, пошли. Ни вниз не улети. Тихо. Ia menembakkan peluru ke arah kegelapan. Dentuman senjata memecah kesunyian. Untuk sesaat, suara-suara itu berhenti. Namun Sergei tahu ia tidak aman. Ia memanjat sebuah pohon tinggi, berharap bisa bertahan di atas sana hingga fajar. Angin malam menusuk kulitnya, tubuhnya mulai membeku. Ia menunggu dalam diam, hanya ditemani rasa takut yang semakin menekan.
2 jam berlalu dan suara itu kembali. Retakan ranting, bisikan samar, dan gema aneh yang tak bisa dijelaskan. Sergei akhirnya turun. Tubuhnya gemetar. Ia menyalakan api unggun, cahaya kecil yang menjadi satu-satunya pelindung dari kegelapan. Malam itu berakhir tanpa kejadian lain, tapi rasa takut tetap membekas. Kini pertanyaan besar menggantung. Apa yang sebenarnya ia dengar pada malam itu? Apakah ada sesuatu yang benar-benar menghuni pegunungan Seyhan? Banyak orang berkata video itu palsu karena kualitasnya rendah, ceritanya pun janggal. Namun, bagi sebagian orang, justru itulah yang membuatnya terasa nyata. Jika itu memang rekayasa, maka eksekusinya sangat baik. Dan sampai hari ini, misteri itu belum terpecahkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sergei malam itu? Blood Outdoors adalah channel di mana sang kreator gemar menjelajah dan berkemah di berbagai penjuru negeri. Biasanya kontennya ringan dan menghibur, jauh dari nuansa seram. Namun kali ini ia mencoba sesuatu yang berbeda. Stealth camping di Chillingham Castle bersama sahabatnya yang bernama Mick. Welcome back to the Blot Outdoor Show, guys. Today I've got the human dorsal fin joining me on this camp. Looking forward to this one, Mick. Oh yes. We're currently in the grounds of Chillingham Castle, which is supposed to be the most haunted castle in the whole of Great Britain. We're not going to try anything daft, you know. We're not going to be dressing up. I'm not going to be putting no white sheets over the top of Mick and trying to trick you guys. And to be honest, I'm very skeptical about things like ghosts and stuff like that. But what we're going to do is we're going to have a mooch around. We haven't got the bags on yet. We've left them in the old Jean-Claude Van Sexual. We're going to have a walk around the castle, you know, because it's supposed to be a beautiful thing to see. We don't want to get the bags on now too quick because we haven't got a clue where we're going to camp. So we're being cute. Setelah berkeliling, mereka menemukan lokasi yang cocok. Meski sebenarnya tidak diperbolehkan berkemah di sana, mereka tetap nekat. Mereka duduk, membuka bir, dan menunggu sekitar 20 menit untuk memastikan apakah ada orang yang akan mengusir mereka. Karena tidak ada yang datang, mereka pun mulai mendirikan tenda. Where we're sitting now is one of the places where some of the scary stuff has happened. But look, I'm not trying to con you into thinking there's anything dodgy or spooky gonna go on tonight, because like I've said, I'm very skeptical on that kind of stuff. Well, how do you think? What do you think, Mick, about ghosts? You're not a believer. Don't get us wrong. If I see or if I hear someone telling us about their experience, I won't say that them are lying. I'm not going to say them are just making it up. But for me personally, I'm like that. I don't know. If something did happen, I'd probably shit pants. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara. Ternyata seorang pemandu tur kastil melihat tenda mereka. Mate. We're caught. Bastard cunt. I don't know that you should be here. Have you got permission? I'm conducting a ghost tour here. Have you got permission to be here? Whoa. Have you got permission to be here? Aye, we've got permission, mate. From who? The owner. Have you? Aye. Well, I'll be speaking with a caretaker just to make sure. I'm conducting a ghost tour here, so if I can tell you to keep any noise down. Listen, mate. What's that? Look, when they bother, right, we've had a few drinks, so we wouldn't be able to drive home anyway, if you know what I mean. Right. Well, I've still got to report you being Listen, on the mate. premises. There's All right? no point doing that. Oh, I think there is. There's not. When they bother, we're not causing any trouble. Well, I've got to make them aware. Listen, That's fine. No. We'll be gone first thing in the morning. Man, I'll tell them that. nae bother, Mandingo.
Just a short distance around here, okay? Oh. Oh. Ya, jujur saja, bagian itu membuat saya ngakak. Benar-benar membagongkan. Tapi cerita belum selesai. Pemandu itu akhirnya membiarkan mereka berkemah, hanya memberi beberapa aturan. Namun pada larut malam, ketika mereka hendak tidur, sesuatu terjadi. That time of night, me and Schmick, we're going to get some sleep now. It's very late, it's after midnight. It's been a great night, apart from getting caught. But, you know, it's been, hold on. What's that? Just hang tight, hang tight. Wait, quiet. Oh yeah, no, we're not gone, we're not gone. We'll have to stay. What the hell was that? What was that? Suasana menjadi hening sejenak. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dan langkah kaki yang tak jelas arah dan asalnya. Apakah itu pemandu yang mencoba mengerjai mereka? Apa mungkin hanya hewan malam yang berkeliaran? Atau sesuatu yang lebih gelap dan tak terjelaskan? Mereka tidak tahu pasti, tapi rasa takut mulai menyelinap ke setiap sudut pikiran mereka. Namun perlahan gangguan itu menghilang. Tidak diketahui apa atau siapa yang mendekat ke tenda mereka. Beberapa saat setelahnya, mereka berhasil menenangkan diri dan akhirnya tertidur, meski dengan perasaan was-was yang masih membekas. Pagi harinya, mereka bangun dengan rasa lega. Tak ada obrolan tentang apa yang terjadi di sekitar tenda mereka semalam. Seolah malam itu hanyalah mimpi buruk yang sudah berlalu.